Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SS. Pagi ini sebuah kesempatan yang luar biasa bersama anak muda ini, Bung Iwan Kurniawan. Siap, Bang Ipul. Gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, ya? Alhamdulillah, Bang. Sehat, ya. Nah, Bang Ipul apa kabar? Sehat. Saya sehat walafiat. Alhamdulillah, Bang. Negeri ini sehat ya? Negeri Kampar, alhamdulillah saya lihat sehat-sehat saja, alhamdulillah, Bang. Sehat-sehat saja itu arti kata penekanan bahwasanya ada sesuatu yang tidak sehat gitu. Sehat gitu ya, berarti sehat gitu ya. Tapi kalau sehat-sehat saja berarti ada sesuatu yang tidak sehat gitu. Ya. Di mana yang nggak sehatnya? Ya, kita berharap daerah kita Kabupaten Kampar ini sehat dan aman-aman saja, Bang Ipul. Ya. Tapi hari ini karena sudah masuk ke tahun politik, Iya. makin tidak sehat saya lihat, Bang Ipul. Makin muncul sakit-sakit masyarakat, sakit-sakit para elit-elit ini dalam rangka saya lihat ya mengejar simpati dan dukungan masyarakat. Udah tahun politik, Bang Ipul. Iya, dan nanti di Agustus para bakal calon sudah akan jadi calon. Siap, iya. Karena sudah terdaftar di KPU ya. Iya. Nah, otomatis akan banyak para bakal calon yang kemarin itu berupaya menggandeng masyarakat, menggandeng opini, membangun opini ya, menggandeng partai politik yang akan tidak dapat partai nih. Iya, Bang. Bisa jadi 3 pasang atau 4 pasang paling banyak nih. Iya, banyak yang terbuang gitu dari politik itu tadi. Ya. Apa pandangan Bung Iwan? Iya. Hari ini Bang Ipul ya, kita selalu melihat bahwasanya elit-elit politik sekarang sibuk ini berurusan dengan pengurus partai yang di pusat. Dalam rangka merebut surat sakti nih, Bang Ipul. Surat sakti? Surat sakti rekomendasi DPP untuk maju sebagai calon wali kota, bupati dan gubernur, Bang Ipul ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, Bang Ipul ya, bahwasanya siapapun yang ingin maju menjadi kepala daerah, dia harus mendapat restu dari orang-orang pusat, Bang Ipul. Orang-orang pusat merebut hati dan merebut rekomendasi dari BPP ya maupun DPP partai agar bisa dicalonkan sebagai kepala daerah, Bang Ipul. Ya, Bang Iwan. Iya, Bang Ipul. Siapa kayaknya yang bakal resmi berpasangan? Siapa dengan siapa? Partai dengan partai apa? Kira-kira begitulah. Apa? Ya, hari ini saya melihat, Bang Ipul, memang luar biasa. Sudah bermunculan nama-nama dan wajah-wajah para putra-putra terbaik Kabupaten Kampar yang ingin mengabdi sebagai pimpinan daerah kita. Semuanya itu memiliki peluang yang sama, saya lihat, Bang Ipul. Tinggal bagaimana para elit-elit, para tokoh-tokoh masyarakat kita ini betul-betul bisa merangkul masyarakat, merangkul para elit-elit partai. Saya potong, itu bahasa normatif seorang akademisi barangkali ataupun apa. Tapi saya inginkan seorang Iwan itu agak frontal, artinya konkret. Tonga Tamar dengan siapa, Repol dengan siapa, apakah Edwin terbuang atau gimana? Nah, ini hari ini belum ada yang final ya, Bang. Belum ada yang final, artinya bisa dikatakan kalau dengan komposisi kursi partai sekarang bisa untuk 3 calon. 3 pasang ya? 3 pasang calon, juga bisa 4 pasang calon. Tinggal bagaimana partai ini bisa, partai-partai yang punya kursi di DPRD ini bisa bekerja sama secara politik, sehingga ya 4 calon saya pikir akan bisa. Tapi sebaiknya seperti ini, Bang Ipul. Ya, walaupun 2-3 calon ini betul-betul 2-3 sampai 4 pasangan calon ini betul-betul menjadi harapan masyarakat Kampar untuk bisa melayani masyarakat Kampar itu sendiri. Ingin membangun Kabupaten Kampar ini, Bang Ipul. Semuanya ngomong demikian. Iya. Membangun Kampar maju, adil, sejahtera, merata, Kampar ini lebih segala-galanya. Iya. Tapi track record mereka ini kan juga harus dikaji oleh para elit politik, partai politik, masyarakat ketika memilih gitu.
Hari ini tagline-tagline politik sudah mulai bermunculan. Iya. Kampar maju, kampar naik kelas, kuda hitam, Iya. siap membolo Nagoi, bermacam-macam tagline-tagline betul. yang ingin dilakukan ketika nanti menjadi kepala daerah. Ya, kita berharap tagline ini bukan hanya sekedar tagline, tapi betul-betul niat pengabdian untuk membangun daerah itu betul-betul keluar dari keikhlasan dari para tokoh-tokoh politik ini sendiri, Bang Ipul. Siapa yang pantas memimpin Kampar? Siapa yang pantas memimpin Kabupaten Kampar adalah orang yang betul-betul punya niat ikhlas membangun, Bang Ipul. Siapapun tuh orangnya. Kalau untuk bangun Kampar tuh saya pikir pasti banyak orang yang ingin bangun Kampar, tapi kan tidak semua punya kesempatan. Ya, Ya. Ini kan kita bicara politik itu ada rangkaian peristiwa politik. Pertama ini kan mereka membangun opini, memasang poster, baliho, spanduk, kemudian survei, mempengaruhi opini di partai politik, kemudian partai politik maunya apa, kos politik seperti apa, koalisi partai politik seperti apa, barangkali Bung Iwan. Nah, ini tentu kan kajian lebih detailnya nanti ketika partai mensepakati siapa yang mereka usung. Tentu harus kajian mereka harus teliti untuk Kampar yang ke depan gitu. Betul. Rakyat kan hanya diberikan tawaran untuk 2 atau 3, 4 orang ini. Apa pandangan Anda untuk partai politik? Ya, untuk partai politik ini bukan kewenangan kita juga memberikan apa ya, Bang. Tapi harapan kita kepada partai-partai politik ini, tentunya partai politik ini tidak mungkin salah dan sembarangan memberikan dukungan atau rekomendasi seperti ini. Betul-betul ada analisa, ada survei, sehingga hari ini saya katakan semua lembaga survei itu mensurvei seluruh tokoh-tokoh dan mensurvei juga mensurvei partai juga di daerah. Artinya ini betul-betul dilakukan sebaik-baik mungkin, karena tujuan politik itu ingin menggapai kekuasaan. Artinya seluruh trik, seluruh kemampuan kawan-kawan di politik ini betul-betul terskemakan dengan bagus hingga target ini sampai untuk menang. Ya, walaupun tidak dijawab tadi siapa yang pantas dipilih bermain di kriteria, nampaknya Bang Iwan yang bermain cantik aja nampaknya. Bermain cantik, Bang Iwan. Cantik aja sepertinya. Tapi kita berharap Kampar ke depannya partai politik bisa menempatkan rekomendasi ataupun yang Bung yang katakan surat sakti tadi pada figur-figur yang memang mumpuni dan layak memimpin Kampar. Tapi saya lihat Bang Ipul ini kewenangannya kan ada dari pusat untuk mengeluarkan surat rekomendasi surat sakti tersebut. Tapi ya kita sebagai masyarakat kita tahu track record para tokoh-tokoh elit yang ingin maju ini. Tapi ya kalau kita masyarakat biasa hanya bisa mengkritisi ya di bawah. Tapi saran, kritisi. Iya, saran dan kritikan di tataran bawah. Ya, artinya kita bicara nanti di pertemuan-pertemuan di daerah. Tapi kalau untuk berurusan dengan kawan-kawan elit-elit partai di pusat itu ya sudah itu bermain lobby-lobby tinggi, Bang Ipul. Ya bahkan saya dengar-dengar untuk mendapatkan rekomendasi ini butuh menyiapkan sekian finansial untuk berurusan ya. Sehingga peluang-peluang bagi putra-putra daerah yang katakan tidak kaya dan tidak sekaya orang-orang itu. Siap. Oke. Siap. Mudah-mudahan Pilkada Kampar melahirkan pemimpin yang amin, Bang Ipul. Dan Bung Iwan tentu saya pikir punya pilihan-pilihan tersendiri yang pantas untuk diketahui oleh publik Kampar. Siap. Makasih waktunya Bung Iwan. Siap Bang Ipul, sukses selalu untuk sanggamnya Bang Ipul. Ya, HIPMI mudah-mudahan ditinggalkan makin maju ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan HIPMI nanti menjadi setelah kepengurusan kami ini, adik-adik HIPMI ini nanti bisa lebih bagus ya, lebih bisa mengembangkan potensi dirinya Bang Ipul. Lebih kencang. Lebih kencang. Karena anak muda jadi barang itu. Jadi. Siap. Teman-teman, demikian waktu saya bersama Bung Iwan Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.